Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Saat Nili masuk, dia dengan cepat melihat sekeliling. Dia cukup terkejut, dia tidak pernah membayangkan bahwa Treasury of the City Lords Mansion mengumpulkan begitu banyak barang kuno. Aku bisa dengan santai mengambilnya, tanya Nili, tersenyum ringan sambil menatap Ye Ziyun. Ye Ziyun mengangguk. Nili menyelamatkan ayahnya, rahmat semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dilunasi hanya dengan beberapa item. Belum lagi mengambil beberapa item, Ye Ziyun memutuskan bahwa dia akan menyetujui apapun permintaan Nili padanya tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, aku akan dengan santai mengambil apa yang aku suka. Nili meregangkan pinggangnya, dan matanya tertuju pada beberapa batu yang berada di antara harta karun. Dia mengulurkan tangannya dan melihat mereka. Ketika Nili mengambil beberapa batu yang tampak biasa dari antara harta yang bersinar, Ye Ziyun dengan penasaran bertanya, apa itu? Ini adalah batu pelindung ilahi. Dikatakan telah diproduksi di sebuah tambang yang berada di ujung utara benua ilahi, saat ini ditempati oleh binatang iblis. Master prasasti akan menempatkan pola prasasti di atas batu saat mereka mendapatkannya. Setelah itu didukung oleh kekuatan jiwa seseorang, itu akan dapat membentuk penghalang kecil. Ambil batu pelindung ilahi ini, misalnya. Ini memiliki pola prasasti peringkat Black Gold yang ditempatkan di atasnya, memungkinkannya untuk menahan dua serangan dari ahli peringkat Black Gold. Namun, pola prasastinya sudah aus, perlu diperbaiki. Nili begitu saja meraih 6 Divine Guardian Rocks, merendamnya dalam darah binatang iblis dan memperbaiki pola prasasti. Setelah itu, dia meletakkan 3 batu yang diperbaiki di tangan Ye Ziyun dan menyimpan 3 lainnya. Ini, Ye Ziyun melihat ketiga Divine Guardian Rocks di telapak tangannya, barang yang sangat berharga. Itu milik keluargamu, jadi mengapa kamu menahan diri ketika aku tidak? Nili tertawa, sambil terus melihat sekeliling. Pipi Ye Ziyun menjadi sedikit merah saat dia menyimpan 3 Divine Guardian Rocks. Nili terus berjalan di sekitar perbendaharaan dan datang ke Gunung Harta Karun. Bagaimana dia bisa kembali dengan tangan kosong? Dia bertanya-tanya apakah ada gulungan prasasti teknik terlarang peringkat legenda di sekitar sini. Jika ada, dia pasti akan mengambilnya tanpa syarat. Saat ini, kekuatannya saat ini jauh dari memuaskan, tetapi dengan harta ini, dia akan memiliki lebih banyak asuransi jiwa. Jika sesuatu yang baik menarik perhatiannya, terutama yang dapat digunakan selama pertempuran, Nili akan melemparkan mereka ke dalam cincin interspatial tanpa ragu-ragu, atau ke dalam cincin interspatial Ye Ziyun setelah memberitahu dia penggunaan mereka. Setelah beberapa saat, Nili mengambil ratusan jenis harta aneh, seperti pencuri-pencuri. Jika Ye Zong melihat adegan ini, dia mungkin akan mengalami serangan jantung. Nili memperlakukan tempat ini seperti rumahnya sendiri. Sayang, tidak ada yang benar-benar menarik perhatianku, perbendaharaan ini sedikit kurang. Kata Nili, sedikit kecewa. Ketika Ye Ziyun mendengar ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada yang menarik perhatiannya, namun Nili masih mengambil beberapa ratus item. Nili menemukan 15 gulungan prasasti yang memiliki teknik terlarang peringkat legenda. Sayangnya, mereka tidak terpelihara dengan baik. 10 dari mereka hancur, tetapi 5 sisanya dapat diperbaiki. Setelah Nili memperbaiki 5 gulungan prasasti, dia memberikan 3 kepada Ye Ziyun dan menyimpan 2 sisanya. Nili meregangkan pinggangnya. Hampir semua yang bisa dilihatnya, telah diambil. Dengan begitu banyak harta di sisinya, dia merasa lebih nyaman. Tiba-tiba, tatapan Nili jatuh ke telur misterius di antara apa yang tersisa dari harta karun itu. Telur ini berukuran sekitar sepertiga dari ukuran batu kilangan, berwarna merah tua dan emas, dengan banyak pola prasasti misterius di atasnya. Nili percaya dirinya memiliki pengetahuan ensiklopedis, namun, dia tidak bisa memahami pola prasasti yang ada di sana. Itu penuh dengan misteri. Tak satu pun dari pola prasasti ini yang dia kenal, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketika tatapan Nili jatuh ke telur aneh itu, Ye Ziyun dengan penasaran bertanya, Nili, apa ini? Aku tidak tahu, Nili tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Nili tahu sebagian besar binatang iblis di luar sana, namun,
dia sama sekali tidak tahu apa yang ada di telur ini, menyebabkan dia merasa tertekan. Pola prasasti pada telur ini terlalu misterius. Untuk sesaat, Nili bahkan tidak berani menyentuhnya. Nili tidak tahu apa-apa tentang itu. Apa sebenarnya telur ini? Ye Ziyun merasa sedikit terkejut. Berdasarkan pemahamannya, Nili tahu segalanya. Ye Ziyun percaya bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang tidak diketahui Nili. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ye Ziyun bertanya, melihat Nili. Nili menatap telur misterius itu. Samar-samar dia bisa merasakan aura yang berasal darinya, makhluk di dalam telur itu masih hidup. Aura itu memberi Nili rasa tekanan yang misterius. Apa sebenarnya ini? Nili dalam hati berpikir untuk dirinya sendiri. Nili memikirkan sesuatu dan, dengan sedikit gerakan, dia menyatukan kekuatan jiwa di alam jiwanya menjadi benang tipis dan mencoba menyuntikkannya ke dalam telur. Dia tidak tahu binatang iblis apa yang ada di dalam telur, tetapi begitu itu menyerap kekuatan jiwanya, itu akan berasimilasi dengan kekuatan jiwanya dan akan dijinakkan olehnya. Ketika ia menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalam telur, Nili merasakan perlawanan dari aura telur, seolah-olah menolak kekuatan jiwa Nili. Itu membentuk semacam penghalang dan memblokir kekuatan jiwa Nili. Ketika dia merasakan kekuatan penghalang, Nili terkejut. Ini jelas merupakan binatang iblis tingkat tinggi, kemungkinan besar bukan dari dunia ini. Jika binatang iblis memiliki energi penghalang semacam ini saat masih telur, biasanya itu berarti setidaknya peringkat dewa. Nili mencoba untuk menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalamnya berkali-kali tetapi terus mengakibatkan kegagalan. Ini sedikit mengecewakan. Tiba-tiba, Nili melihat halaman sisa buku roh iblis duniawi di dadanya bersinar dengan cahaya redup. Mungkinkah telur ini ditarik ke halaman sisa buku roh iblis duniawi? Nili mengeluarkan halaman sisa dari buku roh iblis duniawi. Halaman yang tersisa terbang ke udara dan cahaya putih samar jatuh ke telur misterius itu. Cahaya berkilau dengan cepat mengedarkan pola prasasti telur. Tiba-tiba meledak cahaya keemasan yang bersinar bersama dengan cahaya dari halaman sisa buku roh iblis duniawi. Adegan misterius ini menyebabkan tatapan Nili dan Ye Ziyun menjadi sedikit tercengang. Buku roh iblis duniawi. Mungkinkah telur ini terkait dengan buku roh iblis duniawi? Binatang iblis, binatang setan ruang waktu. Gumam Nili. Tiba-tiba, sebuah pemikiran aneh terbentuk di benaknya, mungkinkah binatang iblis ini adalah binatang iblis ruang waktu yang legendaris? Binatang iblis ruang waktu adalah keberadaan paling misterius di antara semua binatang iblis. Mereka dicatat hanya dalam beberapa dokumen. Legenda mengatakan bahwa binatang iblis ruang waktu sangat sulit ditangkap, dan jumlah telur binatang setan ruang waktu bahkan sangat sedikit. Mereka bahkan tidak terdaftar dalam dokumen apapun. Di zaman kuno, ada beberapa orang yang dapat menemukan jejak binatang iblis ruang waktu. Salah satu binatang iblis ini disebut Space-Time Moose. Mereka lebih umum dibandingkan dengan yang lain. Setiap kali seseorang menemukan binatang iblis ini, mereka biasanya memakan rumput. Akan ada portal ruang waktu yang muncul di sekitar mereka. Begitu seseorang mendekati salah satu dari mereka, binatang iblis itu akan tiba-tiba ditelan oleh portal ruang waktu dan menghilang. Mereka akan bolak-balik di beberapa padang rumput di Timelin ini, lalu tiba-tiba muncul di lokasi lain yang jauh pada saat berikutnya atau bahkan menghilang sama sekali. Setelah menghilang, rusa ruang waktu tertentu itu dapat muncul di lokasi yang sama 100 tahun yang lalu, atau bahkan 1000 tahun yang lalu karena ia dapat dengan bebas berpindah antar sungai waktu. Namun, rusa ruang waktu tidak melakukan banyak kontak dengan manusia atau binatang iblis lainnya, mereka juga tidak akan mempengaruhi aliran sejarah. Selain rusa ruang waktu, binatang iblis ruang waktu yang tercatat dalam sejarah adalah serigala ilahi ruang waktu dan singa iblis ruang waktu, pemangsa alami rusa ruang waktu, karena mereka hidup dengan berburu ruang mus waktu. Entah itu rusa ruang waktu, serigala ilahi ruang waktu atau singa iblis ruang waktu, mereka bukan jenis makhluk yang bertelur. Cahaya dari halaman sisa buku roh iblis duniawi terus menyinari telur itu. Pola prasasti pada telur terkadang menyilaukan, terkadang kusam. Nili menyatukan kekuatan jiwanya menjadi seutas benang dan mencari cacat di penghalang. Begitu cahaya pada telur meredup,
Nili merasakan celah di penghalang dan mendorong kekuatan jiwanya ke dalamnya. Nili merasa seolah-olah kepalanya telah meledak. Kepalanya mulai berputar dengan kecepatan tinggi, seolah-olah pikirannya tiba-tiba melewati beberapa abad. Semua adegan kehidupan sebelumnya berkelebat di dalam kepalanya. Telur misterius itu terus menyerap kekuatan jiwa Nili, menguras tenaganya. Ketika Nili merasa kekuatan jiwanya sedang terkuras, dia terkejut dan dengan cepat menarik kekuatan jiwanya dari telur. Ketika dia merasakan bahwa telur itu tidak lagi menguras kekuatan jiwanya, Nili menghela nafas lega. Nili tiba-tiba memiliki perasaan misterius. Aura di dalam telur tampaknya telah tumbuh sedikit lebih kuat. Selanjutnya, Nili merasakan hubungan aneh terbentuk antara dia dan telur. Aku akan mengambil telur ini dan perlahan-lahan mempelajarinya, kata Nili, menatap Ye Ziyun. Oke, Ye Ziyun mengangguk. Nili dapat mengambil apapun yang dia inginkan dari perbendaharaan ini. Nili menyimpan telur misterius di cincin interspatialnya. Samar-samar dia bisa merasakan betapa misteriusnya telur ini, dan bertanya-tanya apakah dia bisa memecahkan misteri itu di masa depan. Begitu dia mengambil halaman sisa dari buku Roh Iblis Duniawi, Nili dan Ye Ziyun berjalan keluar dari perbendaharaan. Tiba-tiba, suara menderu datang dari langit. Nili mengangkat kepalanya dan melihat seekor burung besar melayang di langit. Ini pendiri leluhur Ye Yan. Hati Nili tergerak saat dia melihat boneka jiwa turun dari langit. Pendiri leluhur Ye Yan dengan sedih berkata, "Bocah Nili, di masa depan, saya tidak akan melakukan pekerjaan seperti ini lagi, itu benar-benar membosankan." Pendiri leluhur Ye Yan, anggota Guild Kegelapan melanggar hukum, mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Anda membantu kota Glory untuk menyingkirkan tumor ini adalah tugas yang mulia dan mulia, bukankah Anda bahagia? Kata Nili sambil tersenyum. Meskipun saya telah mati selama ribuan tahun, keturunan ini masih tidak memungkinkan saya untuk bebas dari rasa khawatir. Membuat Guild Kegelapan, itu menimbulkan masalah. Dalam pandangan Ye Yan, tidak peduli apakah itu berbagai keluarga kota Glory atau Guild Kegelapan, mereka semua adalah keturunannya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.